bisa dilihat mana yang pantas mana yang enggak. Oke. Ini bahan sebenarnya sangat bagus sekali, dicari di alam pun agak susah nampaknya, padahal dari segi batang sangat lumayan sekali itu, sangat mantap. Kembali saya lagi bersama saya dari bonsai ya. Jadi sekarang kita akan memanfaatkan atau mengurus kembali bahan yang sudah lama tidak diurus nih. Jadi tinggal kerja nih, pada bahan bagus sekali nih ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Oke. Lihat tuh. Padahal dari segi batang sangat lumayan sekali, sangat mantap. Teman-teman bisa lihat ya, batangnya bagus sekali tuh. Cuma sayang tidak dirawat ya, karena ditinggalkan kerja, terus yang di rumah juga tidak begitu hobi dengan perbonsaian atau bunga-bunga, jadi diabaikan begitu saja. Oke, saat ini kita akan membuka lilitan-lilitan kawat yang parah sekali lah, yang karena lama tidak digunakan. Ini salah satu contoh yang sudah kita buka. Karena posisi sudah lama sekali, terus penggunaan kawat juga wiringnya bukan kawat bonsai ya, kebetulan dari kawat yang ada aja, karena ini sebatas pemula lah yang ada dulu. Oke, teman-teman nanti bisa saksikan gimana kita membuka wiring ini. Oke, sangat sayang sekali. Ini dia pemiliknya, Bang Ali, ini pemilik bonsai. Jadi dia sengaja mengumpulkan uang Rp5.000 untuk membeli kawat bonsai supaya bonsainya terlihat lebih indah lagi. Oke, selain itu di sini juga ada beberapa pohon ya. Selain serut ada juga teng Wijaya Kusuma. Yang mana Wijaya Kusuma ini tinggal tulang belulangnya saja, sama apa ya, nasibnya sama dengan yang ini nih, sama dengan yang ini nasibnya, jadi tidak diurus juga. Terus ada Kamboja juga nih yang baru saja saya potong nih sedikit nih. Oke, tujuannya ya biar agak ada seninya lah, tidak begitu aja. Next, satu lagi ada beringin. Beringin cinta, beringin apalah namanya, entahlah. Jadi modelnya sangat luar biasa sekali nih. Jadi kayak rambut yang dikepang ya, cuma ini versi reggae ya. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat ini bisa sambil goyang-goyang, pajejet kalau istilah Sunda. Oke, next kita lihat yang lain lagi ya. Oke, teman-teman, di sini ada satu lagi nih, serut juga. Ini juga sama terabaikan, sama juga, cuma beberapa hari ini baru disiram kembali dan alhamdulillah nih sudah hidup kembali ya, sudah terlihat lebih segar. Dan satu lagi sis bougainville ini juga dapat mengadopsi dari saya, kebetulan dia minta saya kasih ya. Cuma ya tadi itu posisinya di sini sebatas tanam siram, cuma tidak pernah di wiring, tidak pernah di pruning, dan tidak juga dapat sentuhan atau belayan yang ya teman-teman tahu lah. Next, satu lagi sis. Oke, ini juga sama, masih bougainville, cuma untuk warna mungkin berbeda ya. Pengambilan tempatnya di mana saya juga tidak tahu. Cuma di sini juga ini adalah bahan-bahan yang terabaikan oleh Bang Haji Ali. Dia hobi cuma sebatas ikut-ikutan kayak latah gitu lah. Oke, selain itu kita lihat ya, ini. Oke. Di sini dia juga mencoba peruntungan di bagian bonsai kelapa, namun teman-teman bisa lihat nih. Jadi bonsainya tuh sebatas ditanam, ditinggalkan begitu saja, dicampakkan lah.
Oke, pengen tahu muka pelakunya? Nah, itu dia pelakunya. Jadi sok manis, sok cool gitu ya. Oke. Kita kembali lagi ke tanamannya. Oke, ada bambu kuning juga. Bambu kuning ini kata yang nanam sih dia kan mungkin lebih dekat ke mistis ya. Katanya ini buat melindungi, entah melindungi apa, dari maling atau dari apa. Mungkin bambu kuning ini bisa digunakan buat pangebuk juga ya. Oke, next. Ada kelapa juga, ini masih sama ya. Kelapa-kelapa yang diabaikan sehingga lihat tempurung atau batoknya sudah mulai retak karena tidak dirawat. Dan sampah-sampah dari sininya juga terlalu banyak. Dan semoga kau bisa hidup dengan tenang di sana ya. Satu lagi yang insya Allah terselamatkan, ini juga warisan dari saya. Dia mengadopsi dari rumah saya secara paksa ya. Jadi ini masih mending lah diurus sama dia, yang mungkin sebenarnya bukan diurus juga sih, tapi karena ini posisi mungkin lebih kuat antibodinya, jadi dia bisa ya sekeras batu karang di bawah ini. Oke bapak-bapak. Oke, kembali ke serut yang terabaikan ini bapak-bapak, teman-teman semua. Ini bahan sebenarnya sangat bagus sekali. Dicari di alam pun agak susah nampaknya. Cuma karena beliau ini pendongkel ulung ya, penggali ulung, sangat piawai sekali kalau soal penggalian. Jadi nampaknya aus ya. Oke. Jadi dapatnya hasilnya maksimal pada saat penggalian. Hanya sayangnya nih, bisa teman-teman lihat hasilnya cuma kayak gini doang. Ditanam, dikawatin, ditinggalin. Sakit nggak sih digituin? Ya bapak-bapak atau teman-teman bisa menjawab ya. Bisa menjelaskan nggak Bang Ali terkait ini? Jangan minum. Oke. Nampaknya Bang Ali kelelahan. Jadi untuk saat ini kita mau mencoba membuka kawat-kawat yang pas wiring ya. Karena digunakannya pun bukan kawat bonsai ini, entah kawat jemuran orang atau gimana, saya juga nggak paham. Yang pasti mari kita eksekusi supaya menyelamatkan bahan yang indah ini. Come on. Sekarang kita akan membuka wiringnya atau kawatnya ya, yang dia gunakan, yang ayam sana dulu. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi jika memang next bahan ini tidak bagus lagi sama Bang Ali, maka akan saya ambil paksa ya bapak-bapak, teman-teman. Dan gimana ini perjuangannya pada saat penggalian atau pendongkelan, soalnya ya cukup memakan banyak biaya bapak-bapak, di antara biaya hidup, biaya gali, biaya ya banyak lah. Intinya bukan terabaikan, sebisa mungkin kita bisa tukar dengan sebatang atau sebungkus rokok lah, supaya dia bahagia. Oke, selain kita membuka pengawasan ini atau wiring ini, sekali kita juga perlu melakukan pemotongan untuk dahan-dahannya, untuk penyesuaian supaya terlihatlah seninya. Seni, soalnya ini soal kepuasan. Dilihat bentuknya, kira-kira mau gaya apa, mau model apa, kayak gitu ya Bang Haji ya. Betul. Jadi untuk sementara kita melepaskan belenggu-belenggu yang menyebabkan ketidakbebasan terhadap pertumbuhan, mencekam entah bahasa apa. Oke. Kopi dulu, ngopi berudak.
Lembek banget. Karena Bang Ali juga sambil membuka wiringin ya, kita juga akan melakukan pemotongan dahan-dahan yang sekiranya terlihat mengganggu atau kurang pas dipandang. Jadi kita bisa menyesuaikan, potong sesuai selera lah. Yang kedua ada juga teknik-tekniknya lah untuk mereka yang lebih paham dan lebih tahu ya. Mungkin terkait itu untuk pembelajaran itu para bapak atau teman-teman juga tidak terpaku ke salah satu mediator atau suhu ya atau huruf. Jadi bapak-bapak juga bisa lihat di channel-channel yang lain. Tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari channel-channel sebelumnya. Misalnya ketika saya memberikan arahan ini itu, tapi kata bapak-bapak selaku penonton atau selaku Bang Ali, wih kurang pas nih gitu kan, atau pasnya harus begini, mungkin bapak-bapak bisa belajar di channel yang lain, dapat disang ahlinya lah, yang ahlinya. Untuk sementara ini saya hanya berbagi apa yang bisa saya lakukan dan apa yang saya bagi buat teman-teman sekalian. Oke teman-teman, untuk sementara kita gunakan tang potong ini ya, biasanya digunakan untuk elektrikal ya, untuk orang-orang listrik biasanya. Cuma ini juga multifungsi buat kita, soalnya ketajaman lumayan, bisa dilihat dulu nih. Kurang oke tuh, lumayan ya buat dahan-dahan bisa. Di sini teman-teman bisa lihat mana kira-kira yang mau dipotong ya, bisa dilihat mana yang pantas, mana yang enggak. Oke. Nanti saya sambil menyaksikan kita potong dulu ya. Jadi kita coba akan akan ngacak-ngacak ini. Nampaknya ini juga udah mati, nampaknya emang bukan nampaknya ya, sudah kering sekali, berjamur. Cuma kita lihat batangnya masih basah sih. Modelnya lumayan cantik sih, walaupun tidak secantik si dia ya, lumayan cantik. Nanti kita coba adopsi ke Bang, boleh nggak diadopsi Bang? Oke. Yang ini dia minta tidak mau diadopsi, tapi kasihan juga sih sebenarnya. Ini terbelenggu oleh kawat-kawat yang tidak bermoral ini nih, teman-teman. Nanti kita nunggu beliau sadar ya dari mimpinya. Mudah-mudahan dia berbaik hati. Intinya mau mengurus ini. Tapi jika memang dia sudah mengangkat tangan, tidak kuat lagi, sudah melambaikan tangan ke kameranya, maka mau tidak mau beliau harus menghubungi saya. Setidaknya saya yang akan menjadi penjaganya. Saya sediakan pot-pot kecil di sana, berikut jamuan-jamuannya supaya dia betah di sana gitu. Jadi untuk sementara ya, karena yang bersangkutan tidak mengizinkan untuk diadopsi si cantik ini, maka ya sudahlah, dia yang punya hak terkait kehidupan ini. Oke. Baik-baik di sini nak. Kamu masih ada harapan untuk hidup dia. Tunas-tunasnya teman-teman ya. Yes, blur guys. Tunas-tunasnya udah nongol tuh, hijau-hijau. Sebenarnya masih ada harapan hidup. Semoga Bang Ali ini mau merawatnya. Soalnya kalau mengingat jerih payah untuk mendapatkannya, wah luar biasa ya. Kebetulan ini melakukan pendongkeran sama saya dan dia sangat totalitas sekali. Makanya saya sangat menyayangkan jika memang ini dibiarkan begitu saja. Makanya jika memang dia sudah tidak minat, maka hubungi saya untuk
memanfaatkan si cantik ini. Oke, terima kasih.